Musim libur yang agak panjang sudah tiba dan banyak keluarga muda yang bertanya kemana perginya. Ini cuaca panas sudah mulai terasa di berbagai tempat, jadi biasanya kita ingin mencari tempat yang agak sejuk. Saya punya kebiasaan mencari tempat yang tidak begitu ramai dan saya senang sekali masuk ke dalam hutan. Kali ini pilihan saya adalah masuk ke dalam hutan di daerah Bengkulu. Tidak banyak sih orang yang pergi ke Bengkulu untuk cari rekreasi. Tapi saya pikir Bengkulu itu adalah bukan tempat tujuan wisata yang ramai. Dan saya turun di bandara, nama bandaranya saja sudah menggetarkan jiwa kita karena namanya adalah Fatmawati Soekarno. Ini mengenang pada ibu negara kita yang pertama yang telah menjahit bendera merah putih. Dari situ kemudian saya pergi ke toko bangunan dan saya membeli pasang sepatu boot. Kemudian setelah itu jalan 1 jam dari bandara menuju ke daerah perbukitan gunung di daerah Kepahyang. Dan di situ ketika turun saya disambut dengan suara puluhan atau bisa dibilang mungkin barangkali ratusan begitu ya ekor siamang yang saling bersaut-sautan membentuk sebuah orkestrasi. Indah sekali. Pohonnya besar-besar, tinggi menjulang di atas sana. Dan setelah itu saya disambut oleh satu keluarga kakak beradik yang namanya Pak Holidin yang sudah menjadi sahabat saya selama beberapa tahun. Ketemu dengan keluarga Holidin ini sangat menyenangkan. Saya mendapatkan suguhan durian di sana dan dari situ kemudian saya diajak jalan masuk ke dalam hutan. Agak turun saya diberikan tongkat jauh dari jalanan yang bising berisik. Tapi ada suara air. Coba dengarkan suara air seperti ini. Indah sekali, airnya bersih. Dan setelah itu kemudian saya lewat hutan bambu dan saya bertanya ini bambu apa? Saya diberitahu ini namanya bambu manyan. Bambunya besar-besar seperti bambu betung ya. Kemudian setelah itu saya jalan dan ini ada tempat yang mereka jaga. Saya bertanya kemana mereka bawa, ternyata mereka selalu bermalam atau membuat satu gubukan kecil untuk menjaga bunga yang selalu mekar di kawasan itu. Saya tanya ada di mana saja bunga ini? Mungkin sejagat raya hanya di sini Pak. Saya sudah keliling Bengkulu tidak ada hanya di sini. Itulah bunga Rafflesia arnoldi yang begitu besar, yang begitu memukau, yang ditemukan oleh para penjelajah atau sejarawan terkenal yaitu Thomas Stamford Raffles bersama dengan dokter pribadinya yaitu Dr. Joseph Arnold. Makanya disebut sebagai Rafflesia arnoldi. Dan banyak orang yang confused dan tidak tahu bedanya antara Rafflesia arnoldi dengan bunga bangkai. Dua-duanya sama-sama bunga bangkai. Tapi yang disebut bunga bangkai itu berbentuk umbi seperti ini. Sangat besar nih. Nah, bunga bangkai ini saya pernah punya di rumah perubahan dan saya tunggu-tunggu lagi tidak ketemu bunganya. Dulu saya pernah dikasih berbentuk biji kecil sekali seperti gelombang cinta yang sangat populer pada waktu kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi bunganya kecil seperti itu, setelah tahapan bunga bangkainya itu mekar akan keluar ada biji-biji yang melekat di tengah-tengah dari falus dari bunga itu. Saya dikasih oleh sejumlah orang, saya pikir ini adalah gelombang cinta, saya tabur di tepi sungai. Dan beberapa tahun kemudian ada sesuatu yang aneh yang keluar dan saya pikir ini adalah pohon porang karena bunganya mirip porang. Jadi saya biarkan saja, kita lihat tiba-tiba dia naik terus dan kecepatannya meningkat terus sampai tiba-tiba menjadi sekitar 6 meter. Saya tanya pada teman-teman saya di Bengkulu, mereka bilang itu namanya adalah Amorphophallus gigas. Jadi beda ya, di sini ada bunga bangkai yang disebut Rafflesia arnoldi yang bentuknya warna orange dan kuning, Anda bisa lihat seperti ini. Dan kemudian ini adalah Amorphophallus gigas, tumbuhnya 6 meter. Jadi seperti tanaman purba begitu, kayak tombak begitu dan indah sekali. Saya sangat terpukau, setelah itu saya tidak temukan lagi. Katanya nanti biji-bijinya akan menyebar, memang jadi umbi dan umbinya bisa menjadi sekitar 1 bantrek besar begitu ya. Kalau tanahnya subur dan saya pernah punya sebesar itu di tepi sungai. Saya tunggu-tunggu lagi apakah nanti akan bunga. Ada yang mengatakan 10 tahun sekali Pak. Tapi ada juga yang beruntung karena bunganya ada di tempat lain tiba-tiba muncul dalam bentuk yang agak sedikit berbeda. Di tempat saya juga pernah tumbuh namanya adalah Amorphophallus titanum atau dikenal juga sebagai titan arum. Ketika saya baca-baca saya agak tersenyum karena bentuknya memang seperti penis begitu di tengah-tengahnya. Dan mari kita bedah namanya Amorphophallus titanum. Kenapa namanya begitu? Phallus itu memang artinya adalah penis dan titan itu artinya besar. Jadi penis besar gitu di tengah-tengahnya bisa tingginya sekitar 3 meter. Nah kemudian bunganya juga raksasa.
benar-benar giant begitu. Dan barangkali ini seperti bunga purba yang tiba-tiba muncul ke alam. Warnanya juga sangat menarik, agak ungu, kemerah-merahan dan agak magis. Kalau di tempat saya pernah berbunga itu keluarnya menjelang malam, tiba-tiba kemudian ada petir, ada hujan dan ada asap keluar, agak bunyi agak sedikit krek begitu. Terus kemudian lalat masuk ke sana karena baunya memang mengundang sekali. Ya dibilang bau ya, tapi tidak bau-bau amat seperti bangkai tikus, tetapi lumayan karena mereka menarik cecak dan lain sebagainya ke dalam situ dan kemudian mati di sana. Ini adalah bunga bangkai yang sangat indah, raksasa, tapi sebetulnya ini adalah bunga endemik ada di Sumatera. Sayangnya begitu ada infrastruktur banyak dibangun, ada jalan tol, jalan penghubung, kadang-kadang kemudian di daerah situ para pekerja tidak sadar bahwa itu adalah daerah endemik bunga bangkai, sehingga umbi-umbi atau biji-bijian itu tiba-tiba bisa hilang digilas oleh alat-alat berat. Nah, keluarga Holidin yang saya bina sebagai conservationist di daerah ini memang selalu menjaga hutan. Begitu mereka melihat ada Amorphophallus keluar atau ada semacam bunga yang keluar dari rotan itu adalah bunga Rafflesia arnoldi, maka mereka bermalam dan tinggal di sana menjaga jangan sampai dirusak oleh para perambah hutan. Nah, bunga seperti ini tentu saja menarik perhatian dunia. Sekarang ini yang datang ke Bengkulu bukan hanya orang-orang Indonesia, ya orang Indonesia malah tidak menaruh perhatian. Di sini tentu saja belum terkenal dan saya harapkan juga tidak perlu terlalu terkenal. Harusnya ini hanya didatangi oleh mereka yang cinta hutan dan cinta keindahan. Mengapa saya katakan ini tidak perlu menjadi kekuatan massal tempat wisata yang padat? Karena kita seringkali melihat orang datang hanya sekedar untuk selfie, tidak memaknai, tidak menyadari bahwa hutan adalah alat yang penting bagi manusia untuk keluar dari kehidupan yang penat dan menikmati keindahan ciptaan Tuhan itu. Dan pernah terjadi misalnya ketika ada seorang petani di daerah Wonosari di daerah Gunung Kidul itu menanam umbi bunga amaryllis. Dan amaryllis itu ketika berbunga rata itu memang indah sekali. Dan lebih indah lagi kalau Anda difoto di tengah-tengah itu, sangat romantis ya. Kaum remaja sangat senang, tetapi begitu viral, tiba-tiba ribuan remaja datang ke sana dan mereka lupa untuk menaruh uang kepada petani yang telah menanam itu. Tetapi ya akibatnya dalam tempo hanya 2-3 hari tiba-tiba musnah, diinjak-injak oleh ribuan orang yang datang ke sana. Kadang-kadang kita tidak menjaga seperti yang kita lihat ada di beberapa tempat. Kalau Anda pergi ke daerah pantai barat Kanada itu ada yang disebut sebagai Butchart Garden. Itu tempatnya sangat indah, ditata dan umbi-umbian tulip dan sebagainya itu ditanam indah sekali. Dan orang kalau berfoto juga sangat hati-hati. Mungkin kita harus meningkatkan peradaban kita. Nah di Bengkulu tentu saja tidak hanya ada bunga bangkai tetapi juga ada beberapa keindahan lain. Dan diantaranya adalah di sana ada Museum Ibu Fatmawati dan Bung Karno. Mereka bertemu di sana dan tokoh sejarah ini tentu kita kenang. Begitu indah mereka pernah menjalani masa muda di sana. Selain itu juga tentu saja Anda bisa mendapatkan durian tembaga yang sangat enak sekali ada di kota Bengkulu. Terkait dengan bunga bangkai ternyata keindahan tanaman ini sangat diminati oleh kaum botanis di seluruh dunia. Dan saya sering melihat berita bahwa tiba-tiba kebun bunga di daerah Swiss, di Zurich misalnya, di Botanical Gardennya, mereka tiba-tiba memberitahu kepada dunia bahwa mereka mempunyai koleksi bunga bangkai dan akan mekar. Bayangkan hari itu yang datang antara 50.000 sampai 500.000 orang dan memberikan pendapatan yang sangat besar bagi Botanical Garden ini. Tapi bukan hanya di Zurich, saya juga pernah membaca beritanya ada di Leiden, ada di Amsterdam, ada di Jerman, ada di New York, dan di banyak tempat lain termasuk di Washington. Artinya kan mereka mempunyai akses pada tanaman ini dan rasanya Indonesia juga perlu menjaga karena ini merupakan tanaman endemik khas Sumatera yang bisa menjadi simbol bagi kita. Dan di Rumah Perubahan saya sangat senang karena kita mempunyai tanaman-tanaman langka yang sekarang hanya tinggal nama jalan. Misalnya saja Anda bisa lihat di tempat kami ada pohon bungur ya di tengah-tengah jalan. Itu Anda bisa lihat ada pohon bungur, pohon gandaria, kemang, kueni, menteng dan lain sebagainya termasuk putat yang sekarang menjadi ciputat misalnya. Itu adalah nama-nama pohon yang sekarang tidak banyak orang bisa melihatnya, tapi kami mengamankannya dan begitu ada pohon itu kalau kita bikin jalan selalu kita harus mengalah. Dan untuk melengkapi itu di tempat kami juga lengkapi dengan beragam kegiatan komunitas yang bisa dipakai untuk mendidik anak-anak
Kami baru saja mendapatkan 4 ekor kuda istana dan sekarang bisa digunakan untuk sarana edukasi. Kemudian juga ada kerbau Saleko yang sangat indah. Ketika saya berkunjung ke Toraja, kemudian saya memesan untuk dibikinkan satu rumah Toraja atau disebut sebagai tongkonan. Dan di situ kami mendapatkan 1 ekor kerbau Saleko yang matanya putih, cantik sekali. Ini semua adalah sarana edukasi, dan bagi Anda keluarga muda yang ingin melakukan edukasi anaknya agar bisa berkuda, agar bisa bermain dengan satwa-satwa yang kami miliki yang bersahabat ini. Di samping itu juga kami memiliki beberapa komunitas atau sekolah untuk anak-anak seperti vokal, biola, balet, seni tari, melukis, dan tentu saja ada banyak sekali komunitas yang bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan ini. Bagi Anda yang memiliki talenta apa saja silakan datang ke rumah perubahan. Kalau saya sih biasanya adanya Sabtu atau Minggu. Jadi barangkali kita bisa diskusi memikirkan bagaimana kita membangun komunitas. Tentu saya sangat berharap Anda bisa menikmati liburan ini dengan baik. Meskipun kalau Anda ikut saya ke hutan, dan seperti yang saya lakukan belum lama ini saya pergi ke kawasan hutan di sekitar IKN. Di situ kami memberikan pelatihan ESG, yaitu Environment, Social, and Governance, bagaimana wajah ibu kota ke depan yang saya bayangkan tentu saja akan menjadi pusat ESG. Dan telah dideklar oleh Kepala IKN, Pak Bambang Susantono, bahwa IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang dikembangkan dengan basis ESG. Apa itu ESG? Saya kira para pengusaha tentu perlu berpikir untuk mulai menggunakan, bahkan memiliki sertifikasinya. Tidak lain karena cost of money saudara pasti akan lebih tinggi kalau tidak dibangun dengan pendekatan ESG. Dan saya membawa para eksekutif menyusuri sungai di sekitar IKN yang masih dijaga oleh para konservasi lainnya. Jadi inilah teman-teman yang selalu menjaga lingkungan. Anda bisa lihat apa yang kami lakukan. Dan akhirnya perlu diketahui bahwa di hutan itu memang tidak ada wifi. Justru kita masuk hutan untuk melakukan digital detox. Tetapi Ralph Smart, seorang penulis, pernah mengatakan, meski tidak ada wifi di dalam hutan, saya berjanji bahwa kamu akan melihat koneksi-koneksi atau hubungan-hubungan yang jauh lebih menarik daripada sekedar wifi itu sendiri. Stay relevant.